وأصحابه ومن والاه أما بعد. Halaman sama nggak sama saya? Satu tiga sembilan. Siamudahar. Hadis keberapa? Mulai dari summa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu summa khukiya man sadaqa madda'ahu anna sultana Hira ismu Madinah ba'atha ilaihi sab'ata awqarin minal hintah. Wa kana syaikhu yawma idzin bihirah ma'a ashabihi fa at'ama al-khadimu minha awliya'ahu fa qala lahu Abu Abdillah at'imil baqi fuqara al-'amah fa qala la yumkin al-abwabu mughlaq. فقال اذهب به إلى المجوس الذين هم في جوارنا. قال الخادم فخشيت عقوبة الله تعالى في ترك أمره فأعطيته المجوس فجاءوا بكرة إليه وقالوا ما الحكمة في إعطائك إياك ونحن مخالفوك. فقال الدنيا aduwatullah wal kafiru aduhullah wala yakrubul habib minal habib hatta yab'uda min aduwi. Qala fa aslamu jami'an ala yadayhi. Kemudian diceritakan bukan hukiyah, haka berarti summa haka man sadaqa madda'ah. Diceritakan telah bercerita orang yang benar apa yang diklaimnya bahwa ada Sultan Hira namanya, nama Madinah. Dikirim kepadanya 7 uqar, bukan auqar, sab'atu uqar minal hintah. Uqar ini 7 tumpuk. Kan padi kan kalau naruh tumpuk itu. 7 tumpukan. Uqar dari wiqrun. Daripada hintah. Ya. Daripada intah, gandum.
Dan Syekh pada waktu itu di Hira bersama sahabat-sahabatnya. Maka memberi makanlah khadimnya itu, di antaranya adalah para sahabat-sahabatnya, aulia-aulianya. Kemudian Abu Abdullah berkata, berikan makan yang lainnya, artinya sisanya orang lainnya, yaitu fuqara'ul ammah, orang-orang miskin secara umum. Faqala la yumkin al-abwabu mughlaq, tidak mungkin, pintunya sudah tertutup. Kemudian pergilah ke Majus, yang mereka itu adalah di sebelah kita, artinya jiran, tetangga. Dan khadimnya berkata, aku takut siksa Allah ya, di dalam meninggalkan perkaranya. Maka aku berikanlah ya sesuatu tadi itu kepada Majus. Lalu kemudian besoknya datanglah Majus itu, orang-orang Majusi, kepada khadim, berkata, apa hikmahnya pemberianmu kepada kami, sedangkan kami ada orang-orang yang menyalahimu. Maka khadim itu berkata, dunia musuhnya Allah, orang kafir musuhnya Allah. Maka tidak boleh dekat ya, kekasih kepada kekasih, sehingga ya ba'udu min aduwi, sehingga menjauhi musuhnya. Ya, artinya aulia tadi para wali berarti ya. Sultan di daerah Hira itu dia punya 7 tumpuk gandum. Lalu ada seorang syekh bersama murid-muridnya sedang ada di kota itu. Lalu khadim sultan itu memberi para aulia itu. Nah, kemudian tidak mau para wali itu ngambil, suruh bagikan kepada para fakir miskin, ya orang umum. Lalu dia bilang tidak boleh, tidak mungkin, pintu-pintu sudah tertutup. Ya sudah, kalau gitu bagikan kepada para majusi yang ada di sebelah kita. Maka seorang khadim, aku takut akan siksaan Allah karena meninggalkan perintahnya, bitarki amri. Perintahnya kan untuk membagikan kepada ya para aulia gitu, para salikin lah. Tapi khadimnya mengatakan, maka aku tetap berikan kepada Majus. Kemudian mereka datang besoknya itu berkata, apa hikmahnya sebetulnya kamu ngasih ke kami itu? Kan kami menyalahimu. Maka dijawab ya, oleh Abu Abdullah ini. Faqala Abu Abdullah dijawab, dunia itu musuh Allah, orang kafir juga musuh Allah. Maka kekasih tidak akan dekat kepada kekasih kecuali dia menjauhkan dari musuhnya. Kalau dia ngambil dunia berarti dekat dengan musuhnya, maka Allah tidak akan mendekat. Ya. Kekasih Allah, para wali tidak mengambil dunia karena dia ingin
Allah yang dekat. Kalau ngambil dunia maka berarti dia dekat kepada kekasihnya. Nah, Allah tidak akan mendekat. Qala fa aslamu jami'an ala yadayhi, maka Islamlah semua ya, di tangan Abu Abdillah. Wa hukiya anna ba'dal muridin kana yamshi fil badiyah fahadathathu nafsuhu bi ba'di hajatiha fa idza huwa ala syati bi'rin parama raqutahu fil bi'ri liyastaqal ma fa kharajat lahu raqwah mamlu'ah. Fa kharajat lahu raqwah mamlu'ah min az-zahab. Farama biha bil bi'ri faqala ya azizi la uridu ghairak. Allah. Diceritakan bahwa sebagian murid berjalan di kampung, maka dalam hatinya berbicara akan sebagian hajatnya. Aduh, pengen nih gitu. Maka kemudian dia berada di tepi sumur. Maka dia lemparkanlah ceret ember tekoan sumur itu ke sumur untuk ngambil air. Artinya dia pengen minum. Ya, saya pengen aus, maka dia tiba-tiba Pak Idza huwa itu baru ngomong haus, tiba-tiba udah ada di pinggir telaga bi'r sumurnya. Ya, bi'run sumur gitu ya. Maka dilemparlah timbanya ke dalam untuk ngambil air. Yang keluar ya, di raqwah itu penuh dengan emas. Dilemparin lagi ke dalam sumur dan berkata, wahai azizi la uridu ghairak. Wahai Allah Tuhanku, aku tidak ingin yang lain, tidak ingin yang selain engkau. Artinya tidak ingin yang lain. Wa qala Ammar al-Qurashi rahimahullahu ta'ala, kuntu fil badiyah fa aradtu at-talbiyah wa kuntu hajan fa akhadtu manzili syaikhin li faqadadtuhu nisfain wa tazartu bi nisfihi wartadaitu bil akhar falam tazal nafsi tunazi'uni bi ba'dil haja fa idzal badiyah kulluha fiddah famadaitu wa qultu ilahi inni a'udzubika min kulli iradatin siwak. Allah. Berkata Ammar al-Qurashi, aku berada di Badiyah. Badiyah ini artinya kalau di Arab itu ya, di Badui, pedalaman, gunung-gunung di tengah padang pasir, meskipun ada tumbuhan-tumbuhan ya di gunung-gunung itu, tapi tetap bebatuan. Lalu ingin memenuhi panggilan dan aku ada keperluan, artinya lapar, haus. Maka aku ambil mandil guruku. Ya, mandil ini memang sepotong kain ya, yang gak mesti sepotong kain mandil
artinya selampe gitu. Ya, seperti rida pun panjang, itu juga mandil. Maka aku robek dua bagian. Sebagiannya aku jadikan kain, sebagiannya aku selendangkan di tubuh, di tada itu aku selendangkan. Ya. Dan nafsuku masih terus mempertikaikanku akan sebagian hajat, keperluan tadi. Maka tiba-tiba ya, Badiah itu, kampung padang pasir itu semuanya ya menjadi perak. Maka aku tinggalkan dan aku berkata, wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu dari segala keinginan kepada selainmu. Qala Isa alaihi salam, tuba li rajulin dzakarallaha wa lam yadhkur illallah. Wa tuba li rajulin khasyallaha wa lam yakhsha illallah. Wa tuba li abdin sa'alallaha wa lam yas'al illallah. Sayyidina Isa berkata, bahagialah seseorang yang mengingat Allah dan tidak lagi mengingat selain Allah. Bahagialah orang yang takut kepada Allah dan tidak takut kecuali kepada Allah. Dan berbahagialah kepada hamba yang meminta Allah dan tidak minta kecuali Allah. Cirinya orang itu tidak tamak dan dia tidak menjadi tujuan harta. Apa yang dia ambil ya, daripada pemberian atau daripada itu yang dia perlukan. Sisanya adalah untuk memenuhi kewajiban dia kepada yang lain. Itu sifat wara, ya, sifat yang tidak tamak. Imam Syafi'i dulu ya, penuh dengan anugerah, hadiah kesuksesan dia dari raja-raja misalnya, dari tokoh-tokoh setempat, kalau dari kita gubernur-gubernur, karena bagaimanapun mengharumkan nama negara, agama. Ya dulu kan daulahnya Islam, pemerintahnya meskipun ya pada saat pemerintah yang tidak benar, tapi dia juga mencari muka di depan rakyat ya umat Islam. Kalau ada karya-karya ilmiah, ya, diniyah itu ya berlomba-lomba untuk memberi hadiah, memberi penghormatan, ya, memberi lencana, memberi. Nah, Imam Syafi'i itu diambil apa yang diberi orang, tetapi dibagikan ya, kepada yang memerlukannya. Dia mengambil ya hanya yang diperlukan pada saat itu. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, memang menolak total, nggak mau dia. Jawabannya apa kalau dikasih? Saya tidak perlu, katanya. Padahal nggak punya apa-apa. Boleh jadi habis ngomong saya nggak perlu, dia terus pergi ke induk, kuli, ya, karena badan dia masih kuat, gitu.
Dia pergi ke induk, kuli dulu untuk dapetin duit untuk makan. Gitu. Maka suatu ketika seorang sultan memberi kepada Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menolak. Yang membawanya nggak mau. Ya, dia bilang, kamu harus terima karena ini perintah Sultan, Amirul Mukminin, dan saya nggak mungkin kembali dengan pemberian ini lagi. Saya akan dihukum. Kata Imam Ahmad, aku tidak terima, dan karena aku tidak perlu, berikan kepada yang perlu. Gitu. Maka orang yang datang itu, ya, kamu ini kenapa enggak terima orang yang lebih baik dari kamu menerima? Yaitu gurunya Al-Imam Syafi'i. Ya enggak apa-apa, karena saya ingin meniru orang yang lebih baik dari dia. Adakah orang yang lebih baik dari Imam Syafi'i? Adalah Rasulullah, katanya gitu. Ya. Rasulullah contoh untuk orang yang mengambil hanya kemudian menerima, kemudian diambil seperlunya, diberikan sisanya. Dan contoh juga kepada untuk orang yang tidak mengambil, disuruh berikan kepada yang memerlukannya. Wa hukiya annal imam ibnul imam Sayyiduna Zainul Abidin Ali, namanya Ali Zainul Abidin, ini gelarnya, Ibnul Husain radhiyallahu anhuma. Kuntu inda Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Aqra'u fi ba'dil kutub wa kana fi yadihi sikin fara'aitu harfan khata'a faqultu nawilni sikin li usliha hadzal harf fanawalani falamma qadaitu al-haja radatuhu alayhi faqala li ya Ali la ta'ud ila hadhihi maratan ukhra fataqa'u ila dhulli su'al wa khasasatul himmah. Allah. Diceritakan Imam Ibnul Imam, yaitu Imam Ali bin Imam Al-Husain Ali Zainal Abidin bin Husain, berkata, kata Imam Zainal Abidin, aku berada di sisi Abi Abdillah Al-Husain, artinya di dekat bapaknya, membaca sebagian kitab, dan kemudian di tangan Sayyidina Al-Husain itu ada pisau. Kemudian kata Imam Zainal Abidin, aku melihat ada huruf yang salah. Maka aku berkata, berikan pisau itu untuk aku perbaiki huruf ini. Maka dia memberikan kepadaku, mana walani. Ketika sudah aku tunaikan hajat, aku kembalikan. Allah. Faqala li, maka berkatalah Sayyidina Al-Husain, ya Ali, la ta'ud ila hadhihi maratan, jangan kau ulangin lagi ya perkara begini. Ya. Fataqa'u al ila dhulli su'al, kamu akan jatuh di hinanya minta. Wa khasasatil himmah, dan hinanya, rendahnya semangat. Ya. Jadi mereka itu menjaga betul dari meminta, ya. Karena meminta itu menunjukkan hina, zalil. Kamu ketika perlu kepada orang, ya, mau minjem, mau ada keperluan, pasti itu sudah dengan
mental yang lemah, hina. Ya, Assalamualaikum, Bang. Waduh, ya, belum ngomong udah waduh duluan tuh, itu kan udah hina. Ini Bang, ya, meskipun itu dibikin-bikin kan, itu udah hina. Ada kisah seorang aulia. Ketika dia mau pulang, dia sebagai murid, ketika dia mau pisah dari gurunya, dia tanya, ya, apa nasihatmu yang terakhir untukku, wahai guruku? Lalu apa kata gurunya? Jangan sekali-kali engkau meminta kepada orang. Ya. Maka sejak saat itu talinya jatuh itu, ya, dan jatuh ke jurang, dan ada orang di bawah, dia turun muter ke sana, saking kok nggak mau minta. Ya, saking kok nggak mau minta, muter ke sana dan ambil naik lagi ke sana. Lalu orang di sana, kenapa kamu nggak minta tolong? Ya, dia bilang tidak, karena guruku melarang aku meminta tolong. Tapi kamu telah menutup kesempatan orang untuk menolong orang lain, dan itu ibadah. Gitu. Kalau engkau ingin menolong, menolonglah, jangan sampai diminta. Gitu, dan pergi. Nah, oleh karena itu, adab ukhuwah itu, ketika ngelihat saudara kelihatannya pusing, gitu, itu jangan ditanya ngapa lo, gitu. Karena kalau ditanya nanti kan ngeluh, anu gua nih pusing, dan itu merendahkan saudaranya. Jadi cari tahu kira-kira apa itu ya pusing baik. Utangnya belum bayar, langsung dibayar, dikasih. Jadi zaman sahabat Nabi itu nggak ada yang orang minta itu hina dan orang beri itu sombong, itu nggak ada. Sehingga mereka merasa jika mereka nerima itu dari tangan Allah. Jika dia memberi pun ke tangan Allah. Ya begitu tingginya. Itu. Ini Ustadz Kiai minta aja untuk perut minta, untuk minum minta, untuk makan minta, ya, karena malas. Itu. Dan kalau menerima masuk ke perut semua. Ya, padahal yang namanya ulama ketika dia mendapat pemberian maka ya, dia sebar kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, yang memerlukan apakah saudaranya, apakah yatim piatu, apakah. Itu sebab orang-orang yang iffah itu disangka oleh orang bodoh itu kaya. Tahsabuhumul jahilu, ya, al-aghniya minat ta'affuf, katanya. Orang-orang bodoh itu menganggap orang-orang yang wara, orang-orang, ya, itu dianggapnya dia kaya, padahal dia iffah. Apa iffah? Tangannya tidak pernah menggenggam apa yang dimilikinya, diberi, dan memberi kepada orang yang memerlukan. Itu. Jadi kan orang kalau banyak memberi kan orang kaya, padahal iffah, dia tidak tamak. Ini Ustadz dapat berkat, udah berkatnya kebanyakan sampai busuk, ya di rumahnya itu. Ya. Itu secara fikih halal nggak haram, ya, tetapi kalau sampai busuk berubah haram secara fikih itu. Ya. Kalau secara warok
udah kotor jiwanya. Ya, udah kotor sekali dan sekotor-kotornya jiwa. Karena kaitannya dengan harta. Ini kisah Zainal Abidin, Syekh Imam Ali Zainal Abidin. Setiap malam dia itu keliling ngasih sembako kepada orang yang gak punya. Kenapa malam-malam gelap-gelap? Supaya gak tahu dia yang ngasih. Kita makan kudu tahu dari gua itu. Ya. Supaya gak tahu. Sampai orang, beberapa orang miskin, siapa ya yang ngasih ini ya? Katanya gitu. Malaikat kali, katanya gitu. Ya udah dah malaikat. Namun begitu Sayyidina Ali Zainal Abidin wafat, ketika dimandiin kaget, kenapa pundaknya hitam? Ternyata sering manggulin beras, gandum, keliling jauh, berkilo-kilo ngebagi-bagiin. Gitu. Nah, taunya orang begitu Syekh Ali Zainal Abidin wafat, orang-orang miskin tiap malam lah kagak ada yang ngasih ya. Berarti, nah itu makanya ceritanya sampai ke kita sekarang, karena orang bertanya-tanya, oh pundaknya hitam ternyata dia ya, yang ngebagi tiap malam. Di Syam ada Syekh Badruddin, dia mufassir, muhaddis, sufi, murabbi, ya, dan dikenal setiap saat itu betul-betul waktunya ibadah. Kalau malam hilang, kemana? Ke tempat pelacur. Ngapain? Ngasih makan. Ngasih makan, ngasih duit. Apabila dia ngasih, ya dia menyamar dengan pakaian orang tua. Begitu dikasih makanan kan digoda-godain kadang-kadang gitu. Ini bayaran nih katanya gitu. Enggak, saya cuma minta doa. Saya hamba yang banyak dosa kepada Allah. Saya cuma minta doa agar Allah ngampunin saya. Terus nah setelah wafat enggak ada lagi yang ngasih. Kaget lah. Rupanya orang-orang pelacur itu tahu yang ngasih itu ya, seorang aulia. Nangis semua, taubat. Ya, para pelacur. Itu perilaku mereka. Ya. Wa ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin li Thauban radhiyallahu anhu ya Thauban la tas'alin nas fakana Thauban rubbama yasqutu as-sautu min yadihi fala yaqulu li ahadin nawilni iya hatta yanzilu wa yarfa'ah. Nah, ini juga kisah terjadi pada diri Rasulullah. Satu hari Rasulullah berkata kepada Thauban, ya Thauban, jangan pernah minta kepada orang. Maka Thauban sejak saat itu ketika pecutnya jatuh dari tangannya dan gak pernah minta ambilin ya, sehingga dia harus turun dan gak naik lagi, tidak, sehingga dia turun artinya ngambil dan kemudian naik lagi. Wa sa'ala rajulun bin Sufyan rahimahullahu ta'ala kisratan fa'atahu dinaran faqila lahu fi dhalik faqala in kana la ya'rif huwa qadra nafsihi fala ad'u karama nafsi wa in kana hadha tarkul himma fa ana la ad'ul jud ya. Seorang minta kepada Sufyan satu kisrah. Ya, kisrah itu apa ya? Sepotong pecahan-pecahan roti gitu. Ya, pecahan-pecahan roti. Ya,
Kisrah atau kasrah, remah ya, remah. Ya, artinya yang utuh makan masih dimakan orang, paling nggak remahannya itu tuh kisrah, kasrah. Maka dia memberinya dinar. Ya. Orang minta roti dikasih dinar. Maka dikatakan kepadanya dalam perkara itu, ya, 1 dinar itu kan, ya itu dikasih 1 dinar, dinaran 1 dinar. 1 dinar itu berapa gram? 4,5 gram. Ya. Berapa sekarang? 4,5 gram, 4 gram seperempat. Ya, orang minta remahan roti dikasih. Nah, kalau 1 gram itu 4,25 gram. Ya 4,5 dinar. Kalau 1 gram 3 juta kali 4. Ya. Maka dikatakan kepadanya, jika ia tidak mengenal kadar dirinya, maka aku tidak biarkan ya kemuliaan diriku. Abu Sufyan berkata kepada seorang yang minta itu, jika ia, artinya berkata dalam hatinya, kalau dia nggak tahu kadar dirinya, maka aku biarkan kedermawanan diriku. Tetapi kalau jika ini meninggalkan himmah, maka aku tidak biarkan kedermawanan ini. Artinya orang memberi saja, itu hatinya berkata, ya, kalau dia tidak tahu apa yang sebetulnya yang ia perlukan, ya, maka aku biarkan, ya, aku berikan, ya, karena ini adalah kedermawananku. Tetapi kalau ini adalah sesuatu yang tarkul himmah, ya, jika dia artinya meninggalkan himmah itu tadi artinya orang kan yang semangatnya harta, nyarinya harta, semangatnya Allah, maka yang dia cari adalah Allah. Ya, kalau dia tidak mengabaikan semangatnya, maka aku tidak mau kedermawananku aku berikan, karena dia adalah orang-orang yang tidak punya himmah. Tarkul himmah itu khasasatul himmah. Ya, kalau dia tamak lah, nggak gua kasih, karena dia nggak tamak, ya, maka saya kasih supaya tahu itu kedermawanan. Himamul arifin, ini semangatnya orang para aulia. Himamul arifin muttasilatun bi mahabbatir rahman. Yang dimaksud himmah aliyah, himmahnya arifin itu adalah berhubungan dengan cinta kepada Allah. Wa qulubuhum, dan hati mereka nadhiratun ila mawadi'il izzi minal aziz. Hati mereka melihat kepada tempat-tempat terhormat daripada Allah, ya. Daripada Allah. Apa mawadi'il izz itu artinya tempat-tempat terhormat. Izzah itu orang yang tidak yang menjaga kemuliaan diri. Seperti orang tidak mau meminta itu karena izzah. Karena minta itu rendah. Orang yang jiwanya tinggi, luhur, maka dia tidak mau melakukan hal-hal kerendahan itu. Itu namanya izzah. Yang bekas buang.
Allah. Itu namanya izzah. Ya, izzah. Izzah itu adalah seseorang yang di jiwanya memiliki sifat-sifat luhur. Itu yang membawa dia tidak mau berada di tempat yang rendah. Misalnya orang yang punya ilmu, orang yang alim, ahli ilmu, dia nggak mau bicara, ngobrol kecuali tentang ilmu. Nah, kalau udah ngobrolnya bukan ilmu, karena ilmu itu adalah sebuah keluhuran. Ketika ngomongnya bukan ilmu, nggak ngajakin, ya, nggak pergi. Itu izzah, bukan kesombongan, tapi bawaan kemuliaan yang ada di dalam dirinya. Itu. Kalau dia punya ma'rifat apalagi, punya amal soleh, ada izzatul amal, izzatul ma'rifah, izzatul ilm. Hatta harta juga ada izzahnya. Kenapa orang kaya nggak mau nyampur sama kita? Karena kita orang miskin. Orang miskin pergi ah. Enggak. Ya. Semua punya izzah. Namun kalau bukan adab, itu kesombongan. Ilmu masih kategori kepada sombong. Itu. Karena izzah itu tidak merendahkan, tetapi dia tidak berada pada tempat, waktu, orang, dan tema-tema interaksi mereka sesuatu yang tidak manfaat. Ya, itu izzah. Atau berada di tempat yang akan aib gitu, uyub, ya. Itu juga orang yang punya izzah, ya, keluhuran bawaan dari sifat-sifat mulia. Itu izzah. Maka semangatnya orang-orang arifin itu berhubungan, ya, cintanya kepada Allah. Jika ada sesuatu yang untuk Allah, semangat itu. Makanya himmah aliyah itu, ya, adalah semangat untuk Allah. Ya, orang yang semangatnya bukan kepada Allah, ya, bukan dengan Allah, itu himmah daniyah. Ya. Orang misalnya ada kumpul, ada acara, apa, ada makan nggak? Ada. Wah, mantap, itu himmah daniyah. Ya. Kalau ya ini ngaji, nah, dia semangat. Kenapa? Bukan karena ada bahan. Kalau ngaji itu nanti habis ngaji ada nasi kebuli. Itu himmah daniyah namanya. Ya. Saya mula-mula artinya ingin mempraktekkan itu di Mesir dulu. Itu, ya, ketika zaman moneter itu. Nanti macam moneter ada di sana. Kan kawan-kawan semua dapat sumbangan itu, kadang-kadang satu orang bisa 10 sumber, ya. Itu. Ketika itu tuh kita lagi belajar himmah dan izzah. Ya, jadi nggak kita ambil, nggak mau. Ya, saya malah nyuruh istri saya bikin bala-bala, bikin makanan jual. Karena mahasiswa lagi punya duit, kita jualan, kita banyak duit. Kan waktu krisis moneter di Mesir itu, semua orang kaya karena dihimbau oleh Syekhul Azhar, semua orang kaya dihimbau untuk memberi sumbangan dan menolong mahasiswi Indonesia. Itu nggak kira-kira, ya, puluhan orang nyumbang sembako. Coba, nah,
Itu mahasiswa habis ngambil di sini sembako, ngambil di sini, ngambil di sini. Yang biasanya miskin, ya artinya apa adanya, susah, ya. Itu satu kamar, setiap tempat kos mahasiswa itu ada satu kamar khusus untuk naruh sembako. Penuh, penumpuk bejibun. Belum duit antri di masjid ini 100, di masjid ono 150 masjid. Satu bulan itu ya bisa 3 juta, bisa 4 juta kalau nilai kitanya. Yang biasanya ngirimin orang-orangnya sejuta itu bisa 5 juta sebulan. Yang dulunya nggak punya handphone itu mahasiswa di Al-Azhar musim, ya mungkin agak, ya kalau teman-teman yang ngalamin di Al-Azhar nih ngedengerin ini senyum-senyum, ya. Ya, senyum-senyum. Itu handphonenya cakep-cakep banget. Nah saya ketika itu lagi belajar izah, lagi belajar ifah, lagi belajar nggak mau, kelaparan, gitu. Akhirnya saya rayu itu istri saya, itu ada gelang, ada emas, kita jual yuk, kita beli mesin fotokopi dan printer, kita buka usaha karena ini mahasiswa lagi banyak duit. Nah, apa usaha yang muncul pada saat itu? Terjemah dan fotokopi. Makanya buletin itu seluruh mahasiswa bikinnya di tempat saya. Ya saya itu fotokopi, terus laminating, bikin ribuan ribuan buletin itu. Ya, itu setahun, hampir 2 tahun itu. Ya, tiap malam itu. Waktu itu teteh itu hamil Muhammad, sampai saking tiap hari itu fotokopi berdiri teteh, ya pendarahan, capean, karena iklannya 24 jam lah, bener 20, jam 2 ada yang teriak-teriak, bang fotokopi bang, katanya, naik sambil jualan bala-bala, jualan goreng bawang. Nah pemasukan gede, jadi ya alhamdulillah nggak pernah antri, ya minta sumbangan, minta sembako. Sebelum itu ada orang bagi ayam, kita makan nggak ada apa-apanya. Kata teteh nyuruh, ada orang antri sumbangan itu pembagian ayam, antri gih, udah makan apa yang ada. Marah teteh itu, keluar, gua berugin pintu, gua pergi ya ngambil ayam. Ya udah nggak ada apa-apa, masih nggak mau baik gitu. Ya pergi ngambil ayam. Pas begitu sampai langsung dimasak, dimatengin. Duduk sendiri makan. Lah saya temenin. Lah mau itu. Lah kalau udah mateng siapa yang nggak mau, apalagi di depan gitu saya. Ini bukan nggak doyan, bukan nggak mau, gitu. Tapi ngulurnya itu, ya mintanya itu, ya itu. Karena saya pikir itu untuk perut, gitu. Nah, akhirnya buka usaha, baru mewah dah, ya, kaya. Allah, la rahata lahum fi dari dunia, tidak ada kerehatan bagi mereka di dari dunia. Dunal khuruji minha, ya sebelum keluar dari dunia. Di dunia ini nggak ada akan rehat. Rehatnya udah keluar, itu kayak kalau ke surga, kalau ke neraka nggak rehat lagi baik. Wa kana katsiran ma yura Habibul Ajami Khubaibul Ajami radhiyallahu anhu yauma tarwiya bil Basrah
yauma arafa bi Arafat faqila lahu fi dzalik faqala huwa aqallu ma atara ilaihi al-himmatu ahlul himmah. Dan banyak dilihat Khubaibul Ajami di hari Tarwiyah ada di Basrah, di hari Arafah ada di Arafah. Maka ditanya kepadanya perkara itu, dia berkata, itulah paling sedikit himmah. Ya. Ahlul himmah menerbangkan himmahnya kepada sesuatu itu. Ya, itu di Arafah, di hari Arafah ada di Arafah, tapi ketika Tarwiyah di Basrah. Ya. Cepat amat gitu. Karena dia bilang itulah orang yang ahlil himmah, ya, dia betul-betul ya, atara ilaihil himmatu, himmahnya betul-betul menerbangkan kepadanya semangatnya. Artinya untuk khidmah kepada agama, kepada umat itu tidak pernah lembek begitu, tidak pernah lembek. Wa dakhala Ali karramallahu wajha masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'a arabiyan fil masjid yaqulu ilahi uridu minka syuwaiha wa ra'a Abu Bakar Siddiq fi zawiyah ukhra yaqulu ilahi uridu fasatana ma bainal himmatain fa kullu yatiru bi himmatihi fa idza balagha tayranuhu ila ghayati himmatihi waqaf falam yujawizha. Satu hari Sayyidina Ali masuk ke masjid Rasul, lalu melihat ada orang Arab, Arabi itu Arab Badui ya. Di masjid lagi doa, ya Allah, aku ingin sedikit aja ya Allah, artinya ingin dunia. Itu orang saking himmahnya lembek, ya Allah saya perlu duit sedikit ya Allah, gitu. Nah karena dalam tarbiyah himmah itu, ketika ada kepengen dunia nggak usah diomong gitu. Makanya kan ada qasidah itu, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari bali hada sirri ad'u dimna faqri wa tirari. Allah tahu, maka aku nggak perlu minta, nggak perlu nyebutin ya segini segitunya gitu, karena ya Allah tahu. Tapi kalau saya ngomong itu cuman menunjukkan bahwa saya perlu kepada Allah. Jadi doa itu ya, jangan nyebutin ya Allah kali ini aja ya Allah, dikit aja ya Allah ya. Lah emang kita ditertekan oleh kebutuhan memang sekarang doang. Tapi sempitnya orang karena himmahnya yang rendah itu ya, sekarang aja saya ya Allah tolong, setelah itu saya nggak kepengen lagi. Wah ya belum tentu. Tetapi jika ingin Allah pasti diucapkan. Lalu dia melihat Sayyidina Abu Bakar di sudut lain, doanya uriduk, ya Allah uriduk ya. Maka pasattana ya, ma bainal himmatain, maka berbeda antara dua semangat itu. Yang setiap orang terbang dengan semangatnya. Apabila semangatnya itu, terbangnya itu sampai kepada tujuan semangatnya, maka dia berhenti, tidak lagi melewatinya ya. Orang tujuannya dunia misalnya, baik itu dakwah atau tujuannya dunia, udah berhenti di dunia, nggak akan dakwahnya itu produktif ya. Dakwah itu kan mengajar, melahirkan orang-orang yang berilmu. Kalau dia mengajar, kalau dia mentarbiyah, melahirkan orang-orang yang soleh, berubah. Dan itulah natijahnya, produksinya. Tapi kalau tujuannya dunia, nggak akan produktif. Ya, ngajar berpuluh-puluh tahun, ya tetap aja yang diajar geblek. Ya,
mendidik orang berpuluh-puluh tahun, tetap aja yang dididiknya orang itu durhaka. Gitu. Kenapa? Karena tujuannya bukan Allah. Ya, tujuannya dunia, dunianya dapat. Nah, berhenti di situ. Itu waqafa falam yujawizha. Qala Allah Ta'ala, qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Katakanlah setiap orang bekerja berdasarkan syakilahnya, semangatnya, himmahnya, niatnya. Wa qila li Abi Yazid rahimahullahu ta'ala, sami'na annaka tamurru 'alal ma' wa tatiru fil hawa. Ada yang berkata kepada Imam Abi Yazid, kami mendengar kamu jalan di air, lewat di atas air dan terbang di udara. Faqala al-mu'minu a'azzu 'ala Allah minas samawati sab'i fa ayyu 'ajabin an yabluga maqama tayrin aw khut. Lalu dia jawab, orang mukmin itu bagi Allah lebih mulia dari 7 lapis langit juga. Terus apa herannya kalau ada orang mencapai maqam burung dan maqam ikan hut. Quri'a baina yaday Ibnul Mubarak qauluhu ta'ala ulaika yusari'una fil khairat faqala laisa annahu yasbiqu badanun badanan wala amalun yasbiqu amalan walakin himmatun tasbiqu himmatan fi jami'il khairati wal iradat. Allah. Dibacakan di depan Al-Imam Ibnul Mubarak firman Allah, mereka itu orang yang bersegera, saling bersegera, berlomba-lomba untuk bersegera di dalam kebaikan. Maka lalu beliau menafsirkannya, bukanlah bahwasanya itu badan mendahului badan. Artinya yusariuna itu saling bercepat-cepat dalam kebaikan, bukan duluan. Ya, badan sama badan kan artinya dia duluan. Apakah duluan sholat, apakah duluan memberi, apakah duluan atau amal, atau amalnya, tetapi himmahnya mendahului himmah mereka dalam semua kebaikan dan keinginan. Apa? Himmahnya untuk Allah ini bukan, ya. Coba orang puas banget ngasih, membangun ini, ngasih ini, nyumbang ini, nggak temu calon lurah, mau calon camat, mau calon, itu kan himmahnya rendah. Ya, kalau mau ngasih mah himmahnya Allah. Ya, orang-orang bupati apa kalau mau calonan, wah semangatnya tuh menolong. Ya, kecuali gubernur Jawa Barat sekarang, ya udah jadi gubernur terus, bukan waktu kampanye doang. Ini makan kebanyakan waktu kampanye doang, pas sudah jadi lupa. Itu himmahnya ya udah dapat, udah nggak bisa ngelewatin lagi sampai di situ, karena himmahnya itu. Tapi kalau himmahnya Allah tidak, ya. Faqala ba'dul 'arifin masakinu ahli al-ghaflah yastaghiluna bi kasratil a'mal wa yu'azzimunaha wa yabtakhiruna biha walau anna ahlal ma'rifati 'amilu a'mala ahli samawati wal ardi minal azali ilal abadi kana dhalika asgharu wa ahqaru fi a'yunihim min khardalatin fis sama'i wal ardi. Sebagian orang arifin berkata, kaum miskinnya orang-orang yang lalai kepada Allah itu sibuk dengan menumpuk-numpuk amal. Sibuknya bilangan banyak. Habis itu dia mengagungkannya, membangga-banggakannya. Gua itu yang gua tuh gua. Andaikan ahli ma'rifat beramal seperti amal ahli samawati wal ard, ya, artinya kalau seorang wali beramal sama amalnya dengan orang sedunia, ya, bahkan sama amalnya
Dari zaman ajali sampai zaman abadi banyak banget. Tapi bagi dia itu lebih kecil, lebih hina di matanya daripada ya, biji sawi yang ada di langit, di bumi ini. Kecil banget dibanding langit dan bumi. Lebih kecil dari itu amal yang dilakukannya. Kenapa? Rahasianya. Karena rohaninya terdapat cahaya nur yang terang benderang melihat bahwa apa yang dia punya dari Allah. Jadi dia nggak merasa punya. Itu kuncinya. Ya. Tapi orang yang ghaflah kepada Allah dibangga-banggakan, disebut-sebut itu amalnya. Ini boleh gua, itu boleh gua mah begini, gua mah begitu, itu menunjukkan ahlul ghaflah, orang yang lalai kepada Allah. Dan itu mendidik, ya tujuannya untuk ngasih ya, orang ahlul ghaflah tujuannya untuk menunjukkan bahwa dia hebat. Lupa bahwa perilakunya itu mendidik orang untuk lalai seperti dia. Ya. Ya. Kenapa? Karena orang akan terkesan dengan perilaku para ulama, para ya, orang yang disebut ulama lah, ustaz, itu, kiai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tastaksiru ta'atakum wa la tastaqillu dzunubakum. Nabi bersabda, jangan kamu istiksar itu jangan kamu menganggap banyak taat kamu, dan jangan wala tastaqillu ya, dan jangan kamu merasa sedikit dosa kamu. Gue mah gak ada dosanya. Kenapa gimana dosa? Ibadah mulu, hilang dosa udah. Udah jadi gede. Ya. Warwiya anna Musa alaihi salatu wassalamu kana yamurru ala syati'il bahri faqala ilahi qad istakat rukbati. Wanhana zohri habibi fama anta sani'u bi. Fa amara Allah Ta'ala dibda'an an yujibahu. Faqala ya ibna Imran atamunnu ala rabbik biibadatika iyah wa qad istafaka wa kallamaka wa qarrabaka wa najaka. Fawalladzi khalaqani wa yarani inni ala sakhratin mundu salasati mi'ati wa sittina sanah usabbihuhu lailan wa naharan la afturu minha lahzah wa mundu salasati ayamin lam akul wa kullu sa'atin tarta'id faraisi min haibati. Allah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa melewati pesisir laut, syati'ul bahar, syati, tepi laut ya. Artinya berjalan Nabi Musa kecapean, terus ngomong ilahi qad istakat rukbatai, lututku ini sudah gemeter, capek maksudnya ya. Wanhana dhahri, pundakku udah bungkuk. Habibi fama anta sani'un bi ya, apakah engkau yang menciptakan aku? Maka Allah nyuruh kodok ngejawab, nah ini hamba begini gitu istilahnya, capek segala ngeluh gitu. Ya Allah, saya udah capek banget ini jadi ustaz usengdeng ya.
Udah 60 tahun ini jadi ustaz, begini baik hidup. Ya Allah. Ya. Kodok disuruh ngomong, ya Ibn Imran, ya, atamunnu ala rabbika bi ibadatika iya. Apakah apa atamunnu itu? Apakah engkau berharap tamanni ya kepada Tuhanmu bi ibadatika iya, ya, dengan ibadahmu kepadanya. Artinya engkau ngomong begitu tuh ngapa emang? Apakah karena engkau ibadah banyak sama Allah gitu ya kan? Kadang-kadang kita begitu loh, gua apa kurangnya ya, gua baca Al-Quran, Yasin gak berhenti-berhenti, baca selawat gak berhenti-berhenti, doa wajib gua gak berhenti-berhenti ya, jarak kubur gak berhenti, kurang bagaimana coba? Lah ini udah begini, ya Allah lah capek, kira-kira begitu. Ya makanya tadi jadi ustaz udah 60 tahun masih begini-begini. Ya, itu Allah nggak dengar begitu, nggak mau jawab, kodok disuruh jawab. Ya. Engkau berharap kepada Tuhanmu dengan sebab ibadahmu, bukan apa? Sedangkan engkau telah memilihmu, ngajak bicara kepadamu, mendekatkan kamu dan bermunajat ya, artinya berbisik kepada kamu ya, kurang apa? Demi yang menciptakanku dan yang melihatku, aku berada di atas batu sejak 360 tahun tuh, ditepinin baik sama Allah. Aku bertasbih siang dan malam gak pernah putus sedikit pun. Ini udah 3 hari nih belum dapat makanan ya, setiap saat saya gemeter takut sama Allah gitu. Ya. Kenapa ada penjelasan ini? Makanya para nabi-nabi dulu itu yang tidak punya wahyu, apa ucapan yang keluar dari mulutnya itu seperti hikmah kaum sufi ya. Maka andaikan nabi masih ada, mereka para aulia itu anbiya, sebagaimana nabi sabdanya, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Maka nggak ada wahyu lagi, yang ada adalah hikmah-hikmah, mutiara-mutiara yang keluar dari para aulia. Itulah nabi-nabi dulu yang gak dapat wahyu. Maka sama ucapannya itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Arabi, bahwasanya manusia sebelum rohaninya sempurna, dia akan merasa ada, dan dalam pandangan hakikat menyaksikan, merasakan dia ada, itu sebetulnya sumber dosa. Ya memang kata istilah lain nafsu lah ya, sumber dosa itu. Nah dalam ungkapan lain, orang yang merasa ada itu adalah suara nafsunya belum hilang ya, sebelum rohaninya sempurna dengan sifat-sifat mulia. Kalau rohaninya sempurna dengan sifat-sifat mulia, suara ini nggak kedengeran, ngomong tapi ibaratnya udah ketutupan dengan cahaya itu, sehingga diumpamakan seperti gelap hilang oleh cahaya begitu.
Makanya badan itu kan diumpamakan zulumat, kegelapan. Ruh itu umpama nur. Tetapi kalau nurnya nggak ada, berarti dominasi hidupnya adalah jasmania, syahwania, nafsu. Nafsu itulah yang membuat kita merasa ada. Sampai ilustrasi Sidi Abdul Ghani An-Nabulsi itu dalam salah satu kitabnya, nafsu itulah yang meletakkan cermin di depanmu sehingga engkau melihat dirimu dan merasa ada. Ilustrasinya begitu. Ya. Orang mengaku baik itu karena nafsunya dominan dan pertanda bahwa rohaninya tidak ada. Tidak ada ma'rifah. Tidak ada akhlak. Tidak ada nur. Ya. Menunjukkan dirinya ada. Gitu. Ya. Takut orang lain enggak ngelihat bahwa dia ada. Ya. Tidak. Orang jatuh, naik, tinggi, rendah, Allah yang melakukannya. Itu. Nah, alam semesta ini nggak merasa ada, sehingga nggak merasa ada yang lain dari dia ada dan nggak perlu. Itu. Nah, kenapa binatang itu selalu ribut? Karena dia nggak melihat ada orang lain, ada dia aja sendiri. Ya, maka akhirnya terjadinya pergaduhan, perkelahian antara binatang karena apa? Karena dia hanya melihat dirinya saja. Itu nggak merasa bahwa ada orang lain selain dia juga nggak merasa ada pokoknya. Ya. Namun itu semua dia beriman kepada Allah secara zatiyah. Apa secara zatiyah? Tumbuh dan berkembangnya diri alam semesta ini tunduk kepada Allah dan tidak pernah menolak. Tiup angin, patah, hancur, layu, dipotong, disembelih, nggak ada, dan semua mengikut kepada kehendak Allah. Itu bentuk ketundukannya totalitas. Itu zatiyah. Artinya sejatining, ya, ibadah kepada Allah. Nah, kita ini enggak, baru melakukan dikit aja, ya lama temen gue ya. Nah, ini itu karena nafsu. Nah, apabila rohaninya sempurna, itu sejajar dengan malaikat, ya, yang ibadahnya ibadah zatiyah, sama dengan alam semesta. Nah, oleh karena itu orang seperti ini tidak akan dikeruhkan hidupnya, ya, terusik, terganggu oleh perubahan yang ada di sekitarnya. Orang tadinya baik kemudian enggak baik, orang yang ya tadinya menghadap kemudian membelakang, dan orang yang menghina atau yang memuji atau yang mengerumuni, dia enggak terusik bahwa apa yang dilakukannya dengan Allah, untuk Allah. Ya. Orang yang meninggalkannya tinggalkan, orang yang mendekatinya dekatkan, orang yang menjauhinya jauhkan. Artinya jauh, dekat tidak tujuannya. Nah, maka itulah yang dimaksud pernyataan kodok tadi itu. Ente ini mau memohon kepada Allah karena ente ibadah. Lah emang ibadah siapa yang bikin gitu? Kan Allah yang ngasih. Lah kenapa Allah dituntut untuk membalas pemberiannya?
Kan begitu logikanya orang sufi. Kita ibadah itu kan anugerah Allah. Allah suruh ngebalas ibadah kita. Makanya kata Allah, surga itu bukan karena amal. Ya, surga bukan karena amal. Tadi menurut perkataan sebagian arifin, orang goplah itu ketika sibuk dengan banyaknya amal untuk diagung-agungkan. Kurang bagaimana saya ya Allah, katanya begitu. Lah kalau Allah suruh jawab, kodok jawab kurang ajar gitu loh. Kurang ajar Pak, katanya gitu. Nanya kurang apa? Kurang ajar loh. Wa qala Abu Sa'id Abul Khair rahimahullahu taala kuntu fil badiyati panawalani ju'un syadidun fatalabatni nafsi an as'alallaha ta'aman fakultu laisa hadha min da'bil mutawakkilin fatalabatni an as'alahu istibaran falamma hamamtu bihi thaniyan sami'tu hatifan yaqulu ayajhalu annana minhu qaribun wa anna la nudayyi'u man atana yuridu Abi Sa'id su'ala sabrin ka'anna la narahu wa la yarana Allah. Abu Sa'id Abul Khair berkata, aku berada di tengah badiyah. Padang artinya lembah, padang pasir itu. Maka aku diserang lapar banget. Kemudian nafsuku memintaku agar aku memohon kepada Allah makanan. Aku menjawab, bukan cara ini kebiasaan orang-orang ahli tawakal. Nah kemudian nafsuku memintaku agar aku memohon kesabaran. Maka ketika aku ingin memohon yang kedua tadi itu kesabaran, aku mendengar suara berkata, apakah dia tidak tahu bahwa kita itu dekat kepadanya? Lah emang Allah jauh? Lah Allah dekat emang kagak tahu? Ya. Dan kami, kata Allah, tidak menyia-nyiakan siapapun yang datang kepada kami. Ini adalah iltifat kalau dalam ilmu balaghah. Habis huwa, kemudian sekarang nahnu. Abu Sa'id ingin minta sabar, seolah-olah kami tidak melihatnya dan dia tidak melihatku. Ya. Maka orang yang menyaksikan Allah ketika gertak ada hajat, apa yang dipahami oleh hatinya yang sempurna, oh Allah mau ngasih, karena hajat itu utusan Allah datang ngasih tahu, oh Allah mau ngasih gitu. Nah maka sebagai hamba menunjukkan rasa perlunya apa? Usaha dan berdoa. Itu bukan bikin gitu. Orang kalau udah sampai wah kudu usaha gua begini mah keperluan udah neken, itu sebetulnya nggak ada yang neken, nggak ada yang apa. Yang ketekan itu pemahamannya yang tidak kepada Allah. Kalau orang kan ngomong baru dah kawin baru berasa lu diomelin bini suruh nyari. Bukan, itu cara Allah memberitahu bahwa Allah akan ngasih udah rezeki bini lu, rezeki anak lu. Kalau diem baik, ya itu zalim kepada anak dan istri. Kenapa? Rezekinya ada dari Allah. Makanya saya sering bilang, kita ini orang tua kadang-kadang ketakutan. Aduh kalau saya nggak ada anak saya makan apa ya? Mungkin lu penghalang rezeki Allah kepada anaknya, males. Ya. Pas bapaknya mati ternyata ya, dia dapat rezeki. Kalau dia misalnya pelajar dapat beasiswa, dapat ya ada. Gara-gara apa tuh? Gara-gara bapak ibunya mati karena malas. Gitu. Nah ini memang enggak makan kumpul. Maka lo kumpulnya pada rajin, pada malas.
Ya, kalau dia tawakal kepada Allah, ya cukup dengan dikit nggak apa-apa. Tapi sambil menghayal aja. Nah, ini termasuk ke dalam kategori ada ya seorang kekasih Allah di tangannya harta banyak, tapi hatinya nggak nyangkut sama sekali. Nah, ada udah di tangannya nggak ada apa-apa, hatinya semua apa-apa ya nyangkut. Nah, yang zuhud itu siapa? Makanya dulu ada Bahlul, ya, Syekh Bahlul. Karena dia memberikan nasihat kepada Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, ya, dikasih artinya hadiah. Begitu dikasih hadiah nggak mau, gitu. Minta maaf saya tidak dapat mengambilnya karena saya tidak memerlukannya. Dipuji oleh Harun Ar-Rasyid. Masya Allah, kamu juhud sangat, Bahlul, katanya. Ya Syekh Bahlul. Apa juhud? Ya, kamu tidak menerima pemberianku. Aku tidak mengambil yang bukan hakku, itu bukan juhud. Yang juhud itu engkau punya dan diberi kepada orang. Itu. Jadi mereka para sufi itu adalah himmah aliyah. Ya. Dia punya semangat tuh bukan kepada recehan itu. Ya. Maka saya kenapa minta ya ada beberapa madrasah saya minta ada pengajian guru-gurunya, karena saya melihat kebanyakan orang ngajar itu untuk duit, maka nggak akan diperhatikan anak didiknya itu. Artinya Allah nggak akan memberi perubahan kepada anaknya yang ngajarnya nggak berubah hatinya kepada Allah. Maka guru-guru itu perlu ya diberikan mauizah untuk membetulkan hatinya kepada Allah. Kerja mah emang dapat duit pasti, tapi kenapa himmahnya ke situ? Gitu. Ya. Kenapa kisah para wali dia mah kalau kepengen datang karena himmahnya nggak ke situ. Ya, kita mah yang sampai putus asa nggak datang. Wah, kurang amal kali, ngejikir supaya datang, dukun nantinya. Tidak, itu perkara irodah dan himmah. Ya. Ketika orang tidak ingin, maka ketika ingin itu adalah keinginan Allah. Gitu. Dan juga ketika ingin untuk apa? Untuk kepentingan kesejahteraan ya, orang-orang lain, bukan untuk memperkaya dirinya. Memang ada logika kehidupan orang secara umum. Untuk keperluan yang bersifat primer, sekunder sampai utang, kecuali untuk primer ya, untuk makan itu rasanya itu udah dalam kehidupan umum itu udah bagus. Tapi untuk para aulia justru ketika untuk makan tidak ya, artinya untuk masuk ke perutnya itu dia memilih lapar daripada meminta. Tetapi ketika untuk membela orang, anak, istri, mungkin dia meminta untuk mereka, tapi tidak untuk dirinya. Ya. Ini enggak memang untuk perutnya. Ya, ustaz yang tadinya kurus sampai gendut, ya.
Karena apa? Karena irodahnya dan himmahnya itu. Dari yang rada langsing aja, begitu berubah jadi ustad, tembem udah. Ya. Karena apa? Karena memang himmahnya adalah kasrah, remahan-remahan itu. Ya. Karena kehadiran Qiyah dan Ruqyah itu adalah untuk membangun kesejahteraan ya umat. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.